that? Are you pressed for time? Put you in my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan mereview Sony XB12. Ini cukup banyak peminatnya yang minta gue request untuk gue review Sony XB12 karena sebelumnya gue udah sempat mereview generasi pendahulunya XB10, dan gue juga cukup penasaran dengan XB12 ini kira-kira lebih bagus apa enggak dari XB10. Harga XB12 ini terbilang cukup mahal ya buat speaker size segini. Dia dibanderol seharga Rp900.000 kurang 1.000, jadi 899 ribuan, dan ya menurut gue sih itu harga resmi yang terbilang cukup mahal buat sebuah portable Bluetooth speaker kayak gini. Gue jadi penasaran gimana lebih bagus apa enggak dibandingin XB10, karena jujur aja untuk XB10 gue pribadi kurang kurang suka aja sih dengan kualitas suaranya. Tapi gimana dengan XB12 nya, langsung aja kita bahas. Ini dia Sony XB12. Oke, pertama-tama gue akan bahas spesifikasi dan build quality-nya. Bagi kalian yang udah pernah megang XB10, udah nggak asing deh dengan XB12. Secara build quality-nya tuh mirip sih, sama-sama bagus. Tapi bagi kalian yang belum pernah megang, ya buat gambaran aja, ini tuh bahannya kayak karet, sebenarnya plastik tapi kayak dilapisin sama karet gitu. Bahannya cukup bagus. Dan tombol-tombolnya kita lihat ada tombol on off sekaligus tombol pairing Bluetooth, tombol volume, dan ini tombol play pause sekaligus buat menerima panggilan telepon. Add ini kalau kalian mempunyai dua buah XB12 bisa kalian TWS, jadi bisa di pairing sebagai stereo. Ini talinya udah berubah ya, talinya jadi kayak gini ya. Menurut gue sih keren sih, ini bisa dicopot-copot juga buat pemasakannya jadi lebih gampang. Kita lihat portnya masih menggunakan micro USB. Untuk ngecharge-nya ini ada tombol reset kalau XB12 kalian ngehang, dan untungnya masih ada auxiliary di sini, jadi cukup banget secara port. Dan untuk speakernya dia ada satu buah, mempunyai power output 7 watt. Bawahnya ada passive radiator. Secara bentuk sih pokoknya gue ngelihat kayak mirip banget sama XB10, yang berbeda cuman di talinya sini ya. Dalam pemakaian gue untuk baterainya, gue nggak tahu kapasitas baterainya ini berapa, tapi baterainya cukup hemat loh. Dia bisa tembus di atas 10 jam di volume 30 sampai 50%, dan itu angka yang cukup baik sih menurut gue. Terus untuk Bluetooth-nya sendiri masih menggunakan Bluetooth versi 4.2. Sayang banget yang masih disupport di sini merupakan masih kodek SBC. Dia belum support LDAC seperti kakak-kakaknya XB33 dan lain sebagainya. Jadi nggak ada teknologi yang baru sih di sini ya. Yang membedakan paling XB12 ini udah dilengkapi dengan sertifikasi IP67. Jadi secara logika harusnya ini bisa dicemplungin ke air di kedalaman 1 meter, dia bisa bertahan 30 menit, dan juga dia udah tahan pasir dan lain sebagainya. Jadi intinya ini bener-bener capable banget buat kalian pakai outdoor. Jadi ya itulah fungsi dari XB12 ini. Tapi gimana dengan kualitas suaranya nih? Ke bawahnya juga kita lihat biasa aja sih ya, nggak ada intinya nggak ada hal baru sih, semua serba sama. Untuk build quality-nya oke. Paling gue akan bahas langsung mengenai sound quality dari XB12, karena jujur aja dalam penggunaan gue hampir 1 bulan sebenarnya gue nggak mengalami masalah yang berarti sih. Jadi mulai dari baterai, delay Bluetooth-nya masih aman, buat streaming movie dan lain sebagainya oke. Nggak menemukan masalah juga. Untuk noise-nya nggak ada masalah sama sekali. Ini kalau kalian buat dengerin low volume segala masih dalam kategori yang nyaman dan oke. Tapi sebelum gue membahas mengenai sound quality-nya, gue akan muterin sampel XB12 ini. Jadi make sure kalian menggunakan headset atau earphone kalian supaya terdengar lebih jelas.
never once, never once. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Oke, itu adalah sound sample dari Sony SRS XB12 ini. Gimana menurut kalian? Silahkan langsung tulis di kolom komen. Seperti biasa ya, mengenai sound quality di sini tuh merupakan opini dan selera dari gue pribadi, karena setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda. Langsung aja to the point. Pertama kali gue dengerin XB12, gue cukup kecewa dengan sound quality yang dihasilkan oleh XB12, terutama di range harga yang 700 sampai 800 ribu. Gue berharap sound quality-nya itu melebihi XB12 yang gue dengerin nih. Untuk karakternya, dia mempunyai karakter yang netral to bright. Untuk high frekuensinya mungkin bagi sebagian orang ini mereka suka ya, kayak suara petikan gitar dan sebagainya itu terdengar cukup jelas, extend, dan ya cukup baik sih secara high frekuensinya. Tapi untuk mid frekuensi, untuk suara vokalnya di sini tuh terdengar tipis banget ya. Jadi kayak setiap suara yang keluar itu kayak nggak ada bobotnya. Jadi kalau orang yang suaranya ngebass tuh di sini juga nggak keluar seperti orang yang suaranya berat. Jadi memang untuk dari segi vokal gue nggak terlalu suka, karena basicnya gue suka dengan speaker yang mempunyai vokal yang lebih tebal, yang lebih berbobot gitu. Karena basicnya gue suka dengar lagu-lagu yang memang lebih bergenre vokal kayak jazz dan lain sebagainya. Di sini gue nggak bisa menikmati vokal di XB12. Untuk low frekuensinya 70% ke bawah, ini juga cenderung di bawah rata-rata speaker di range harganya. Kalau di sound sample yang barusan kalian dengar itu, gue nyetel di volume 80%. Jadi memang setelah gue denger 70-80% itu potensi suara terbaik yang keluar dari XB12, karena
bassnya jadi lebih keluar aja, lebih kedengeran, lebih pronounce di volume 70-80%. Tapi kalau kalian setel di volume di bawah 70%, apalagi 40-50%, itu bassnya cenderung tipis. Memang dia kalau secara bass tetap lebih baik dibandingkan adanya XB01, tapi kalau di range harganya gue berharap untuk lebih baik lagi dibandingkan XB12 ini. Kalau kalian bandingkan dengan XB10, dari sisi bass XB10 jelas lebih berasa bassnya, meskipun XB10 juga terkesan maksa dari segi bassnya di atas 70%, dia langsung distorsi dari sisi bassnya. Di sini tuh udah lebih baik, sampai volume 100% pun distorsinya itu free dan cukup clean, tapi balik lagi dia akan menurunkan kuantitas bassnya. Jadi basicnya mungkin karena limit dari size-nya yang memang kecil, jadi ya ini sound quality yang terbaik yang Sony bisa keluarkan di XB12. Untuk high frekuensinya juga udah cenderung lebih baik di XB12 dibandingkan XB10, tapi somehow kalau buat vokal XB10 itu lebih berasa bobotnya aja ya dibandingkan XB12. Kalau balik lagi ke masalah harga, gue nggak bisa rekomen XB12 ini kalau kalian pure hanya mengincar sound quality, karena XB12 ini di bawah rata-rata speaker di range harga tersebut. Ada Wonderboom, harganya 900.000, ini mempunyai sound quality yang menurut gue di atas XB12 cukup signifikan. Dan ini Soundcore Flare Mini, gue nggak tahu ya ketika review ini keluar, apa Flare Mini ini udah keluar reviewnya apa belum ketika XB12 ini keluar, tapi yang jelas untuk sound quality juga Flare Mini ini cukup signifikan di atas XB12, padahal ini harganya cuma 600.000. Jadi kalau dari segi harga ini paling murah, ini di tengah, dan ini yang paling mahal, dan keduanya ini cukup signifikan di atas XB12 dari sisi power, dari sisi sound quality-nya ini itu udah yang lebih baik. Sedangkan dari sisi size memang XB12 itu mempunyai size yang paling kecil. Kalau dibandingkan Wonderboom ya tetap XB12 mempunyai size yang lebih kecil, jadi memang terlihat dari size-nya. Dan kalau dibandingin Flare Mini apalagi ya, ini kayak cuman setengahnya. Jadi balik lagi, bagi kalian yang memang ingin membeli speaker yang portable, yang memang size-nya kecil dan suka dengan brand Sony, udah dilengkapi dengan sertifikasi IP67, ada gantungannya, jadi mungkin itu salah satu alasan terbaik kenapa kalian membeli XB12 ini. Tapi kalau kalian hanya pure mengincar sound quality, ada lebih banyak alternatif yang lebih baik dibandingkan XB12 ini. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing mengenai XB12 ini ke kalian. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan langsung tulis di kolom komen, atau kalau kalian setuju juga nggak apa-apa, langsung aja tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.